Pasukan elit Kopassus TNI Indonesia dilaporkan berhasil menghancurkan 10 pos penjagaan bersenjata di wilayah jalur Gaza dalam sebuah operasi cepat yang bertujuan membuka jalur aman bagi pengiriman bantuan kemanusiaan. Aksi ini dilakukan secara senyap namun terkoordinasi dengan melibatkan 20 personil pilihan dari Satuan Anti Teror dan Tempur Darat. Operasi tersebut menjadi sorotan internasional karena menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan meski di tengah situasi perang berkepanjangan. Menurut laporan awal, pasukan Kopassus bergerak malam hari dengan dukungan teknologi pengintaian canggih dan koordinasi langsung dari pos komando gabungan. Target utama adalah 10 titik pos penjagaan bersenjata yang selama ini menghalangi jalur distribusi bantuan ke wilayah padat penduduk di Gaza. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh pos tersebut berhasil dilumpuhkan dengan presisi tinggi tanpa menimbulkan korban sipil. Pemerintah Indonesia menyebut misi ini sebagai langkah taktis dan kemanusiaan, menegaskan bahwa tujuan utama adalah membuka akses bagi konvoi bantuan yang terhenti akibat blokade dan pertempuran sengit di perbatasan. Sumber internal menyebut keberhasilan ini merupakan hasil latihan panjang dan simulasi skenario tempur perkotaan yang dilakukan selama berminggu-minggu sebelum operasi dimulai. Selain menjadi pencapaian strategis, keberhasilan Kopassus juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berani mengambil langkah konkret dalam membantu masyarakat Gaza di tengah ketegangan global. Hingga kini, pihak TNI masih merahasiakan identitas personil yang terlibat, namun sumber militer menyebut seluruh anggota tim telah kembali ke titik aman tanpa menghilangkan satu pun prajurit. Operasi militer rahasia yang dilakukan oleh 20 prajurit Kopassus TNI di jalur Gaza ini disebut sebagai salah satu misi paling beresiko dan berani yang pernah dilakukan pasukan Indonesia di luar negeri. Berdasarkan laporan dari sumber pertahanan, operasi dengan kode Operasi Garuda Kemanusiaan ini telah disiapkan selama beberapa minggu dengan perencanaan tingkat tinggi dan pengawasan langsung dari Mabes TNI. Sebelum diterjunkan ke medan operasi, para anggota Kopassus menjalani briefing tertutup di pangkalan militer Indonesia di kawasan Timur Tengah. Mereka dibekali intelijen akurat mengenai lokasi pos penjagaan bersenjata yang selama ini menghalangi konvoi bantuan. Setiap anggota memiliki tugas spesifik, mulai dari pengintai, penembak runduk, hingga tim demolisi yang bertanggung jawab menghancurkan sistem pertahanan musuh dengan presisi tanpa menimbulkan kerusakan luas. Pukul 02.15 waktu setempat, tim Kopassus bergerak dalam formasi kecil melewati jalur gelap yang telah dipetakan sebelumnya. Mereka menggunakan alat komunikasi terenkripsi dan drone mikro pengintai untuk memetakan posisi lawan. Dalam hitungan menit, 10 pos penjagaan yang dijaga ketat berhasil dilumpuhkan melalui serangan senyap, menggunakan senjata peredam suara dan bahan peledak taktis berdaya rendah. Kecepatan dan koordinasi pasukan Indonesia membuat lawan tidak sempat memberikan perlawanan berarti. Sementara itu, reaksi dunia internasional beragam. Beberapa lembaga kemanusiaan memuji langkah cepat Indonesia yang berani menempatkan pasukannya di garis depan demi menyelamatkan warga sipil. Organisasi kemanusiaan global bahkan menyebut tindakan Kopassus ini sebagai contoh nyata misi militer yang berorientasi kemanusiaan. Namun di sisi lain, sejumlah negara tertentu menilai operasi tersebut terlalu berani dan dapat menimbulkan ketegangan politik baru di kawasan. Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa misi tersebut sepenuhnya bersifat kemanusiaan dan tidak melibatkan konfrontasi politik. Kementerian Pertahanan RI dalam pernyataannya menyebut, operasi ini adalah bentuk tanggung jawab moral Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi. Tidak ada motif militeristik, tidak ada intervensi politik, hanya kemanusiaan. Hingga saat ini tim Kopassus telah kembali ke pangkalan aman dan tengah menunggu instruksi selanjutnya dari komando gabungan. Sementara itu, arus bantuan dari Indonesia dan negara-negara sahabat mulai mengalir melalui jalur yang telah dibuka. Keberhasilan ini menjadi simbol kuat bahwa pasukan Indonesia mampu bertindak cepat, tepat, dan berani di medan internasional, bahkan dalam situasi dengan resiko tinggi.
Pasca operasi sukses yang dilakukan oleh 20 prajurit Kopassus TNI Indonesia, situasi di jalur Gaza mulai menunjukkan perubahan signifikan, khususnya di wilayah yang sebelumnya terisolasi total akibat blokade dan pertempuran berkepanjangan. Jalur logistik utama yang semula tertutup kini kembali aktif, memungkinkan masuknya lebih dari 70 truk bantuan kemanusiaan dalam 24 jam pertama setelah operasi. Bantuan yang tiba mencakup berbagai kebutuhan mendesak seperti obat-obatan, bahan makanan pokok, air bersih, serta perlengkapan medis darurat. Rumah sakit lapangan yang sebelumnya kehabisan pasokan kini kembali dapat beroperasi untuk melayani warga sipil yang terluka. Sejumlah lembaga kemanusiaan menyebut langkah Indonesia ini sebagai titik balik penting dalam upaya penyelamatan warga Gaza yang sudah berada di ambang bencana kemanusiaan. Warga Gaza yang berhasil diwawancarai oleh media internasional mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam terhadap keberanian pasukan Indonesia. Banyak dari mereka bahkan menyebut momen terbukanya jalur bantuan ini sebagai hari pertama harapan baru setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan dan kekurangan. Anak-anak yang sebelumnya kelaparan kini mulai menerima makanan bergizi dari dapur umum yang dikelola oleh relawan gabungan. Sementara tim medis Indonesia terus bekerja tanpa henti di pos kemanusiaan darurat. Di sisi lain, operasi Kopassus juga membawa dampak strategis terhadap stabilitas kawasan. Dengan terbukanya koridor aman, tekanan internasional terhadap pihak-pihak yang menghambat bantuan semakin meningkat. Beberapa negara sahabat Indonesia bahkan menawarkan kerjasama tambahan dalam bentuk pengiriman tenaga medis, logistik, serta dukungan keamanan non-tempur untuk memastikan jalur tersebut tetap aman dari gangguan bersenjata. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Luar Negeri segera membentuk satuan gabungan sipil militer yang bertugas mengatur arus bantuan secara terkoordinasi. Mereka juga mendirikan pos komunikasi di kawasan perbatasan untuk mengawasi kondisi keamanan serta menyalurkan laporan harian kepada markas di Jakarta. Hingga kini, laporan di lapangan menyebut bahwa ribuan warga Gaza telah menerima manfaat langsung dari bantuan yang berhasil dikirimkan setelah operasi Kopassus. Sekitar 15 ton bahan makanan dan 8 ton obat-obatan telah didistribusikan ke daerah yang sebelumnya tidak terjangkau. Para relawan Indonesia di lapangan menyebut keberhasilan ini tak lepas dari keberanian dan profesionalitas pasukan Kopassus yang membuka jalan di tengah situasi perang yang sangat berbahaya. Setelah keberhasilan operasi pembukaan jalur kemanusiaan di jalur Gaza, Kopassus TNI Indonesia kini memasuki tahap berikutnya dalam misi yang disebut sebagai Operasi Garuda Kemanusiaan Fase 2. Fokus utama tahap ini bukan lagi pertempuran, melainkan pengamanan koridor bantuan dan koordinasi distribusi logistik kemanusiaan bersama lembaga internasional. Panglima TNI dalam konferensi pers menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan militer di kawasan tersebut. Semua langkah dilakukan atas dasar misi kemanusiaan dan tanggung jawab moral terhadap penderitaan warga sipil Gaza. Ia juga menambahkan bahwa operasi ini akan dijadikan model untuk misi internasional selanjutnya, di mana pasukan Indonesia akan berperan sebagai pelindung dan fasilitator bantuan, bukan agresor. Sementara itu, pemerintah Palestina memberikan penghormatan langsung kepada pasukan Kopassus atas kontribusinya dalam membuka jalur bantuan yang vital bagi kelangsungan hidup ribuan warga Gaza. Dalam pernyataannya, perwakilan otoritas setempat menyebut bahwa tanpa tindakan cepat dari tim Indonesia, situasi di beberapa wilayah Gaza bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan total. Beberapa negara anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam, juga mulai menawarkan kerjasama militer non-tempur dengan Indonesia untuk memperkuat pengamanan jalur bantuan tersebut. Negara-negara seperti Turki, Qatar, dan Malaysia telah mengirimkan sinyal positif untuk ikut berpartisipasi dalam inisiatif kemanusiaan gabungan yang dipimpin Indonesia. Di tingkat domestik, reaksi publik Indonesia sangat besar. Dukungan dan rasa bangga membanjiri media sosial dengan tagar seperti hashtag Garuda untuk Gaza dan hashtag Kopassus untuk kemanusiaan trending selama beberapa hari berturut-turut. Banyak masyarakat menilai keberhasilan ini sebagai bukti nyata bahwa Indonesia mampu memainkan peran global yang bermartabat tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan solidaritas antar bangsa.
Kementerian Luar Negeri RI juga telah memastikan bahwa semua anggota Kopassus yang terlibat dalam misi kembali dalam keadaan selamat dan akan segera menerima penghargaan negara atas keberanian dan dedikasi mereka. Beberapa laporan menyebut bahwa operasi ini menjadi salah satu misi internasional tersukses dalam sejarah pasukan elit Indonesia. Meski jalur bantuan kini relatif aman, ancaman di lapangan masih ada. Oleh karena itu, TNI akan tetap menempatkan tim pengawasan kecil bersama pasukan perdamaian internasional untuk memastikan koridor tersebut tidak kembali diserang atau diblokade. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kelangsungan misi kemanusiaan jangka panjang.